Dr. Muhammad Hatta, yang lebih populer dengan nama Bung Hatta, mempunyai nama asli Muhammad Attar. Lahir di kota Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902. Awal pergerakan pertama kali Bung Hatta yaitu dengan bergabung di Jong Sumatera Bon. Beliau kemudian melanjutkan pendidikan di Rotterdam pada tahun 1921. Bung Hatta merupakan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden pertama di Indonesia. Bung Hatta pertama kali bergabung di Perhimpunan Indonesia, kemudian menjadi pemimpin organisasi pergerakan nasional di Belanda tersebut. Karena pengaruhnya yang kuat, Bung Hatta berkali-kali ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Namun perjuangannya tidak berhenti hingga menjadi sosok yang mendampingi Insinyur Soekarno saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Atas dedikasinya kepada Indonesia, Bung Hatta terbukti memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif semasa hidupnya. Berorientasi pelayanan. Bung Hatta lebih mengutamakan kepentingan negara. Ibu Rahmi pernah menabung untuk membeli mesin jahit. Namun tidak jadi karena uangnya digunakan untuk kepentingan negara yang saat itu sedang carut-marut. Bung Hatta lebih mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Bung Hatta adalah bapak bangsa. Sebuah kisah di tahun 1972 menjadi bukti bahwa Bung Hatta merupakan pribadi yang akuntabel. Beliau yang pada waktu itu selesai melakukan pengobatan dari Belanda menemukan bahwa terdapat kelebihan dana yang diberikan pemerintah karena biaya pengobatannya tidak sebesar perkiraan awal, sehingga beliau dengan tegas mengembalikan kelebihan dana tersebut kepada negara. Hal ini menunjukkan bahwa Bung Hatta sosok yang akuntabel, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Kompeten. Nilai kompeten sangat ditunjukkan dalam sosok Bung Hatta. Riwayat pendidikan yang sesuai menunjukkan bahwa beliau memiliki kompetensi. Dibuktikan dengan di akhir tahun 1925, Bung Hatta kembali mempelajari mengenai politik dengan melanjutkan studi di jurusan Hukum Negara dan Administrasi. Ini menunjukkan bahwa beliau mau terus belajar dan meningkatkan kompetensi demi kepentingan bangsa. Muhammad Hatta juga merupakan sosok manusia biasa. Suatu saat, beliau pernah ingin membeli sepatu Bali pada tahun 1950-an. Beliau terus menabung, namun ternyata tidak pernah cukup karena uang yang didapatkannya selain untuk keperluan sehari-hari, uangnya diberikan untuk membantu kerabat yang membutuhkan pertolongan. Hal tersebut menunjukkan sikap harmonis karena beliau suka menolong orang. Loyal. Bagi Hatta, kedudukan bukanlah segalanya. Jiwa dan raga Bung Hatta hanya untuk Indonesia. Beliau pernah ditawari untuk menjadi pegawai di Jepang, namun beliau menolak karena Bung Hatta ingin mengabdikan diri untuk Indonesia. Adaptif. Bung Hatta bersifat adaptif saat ditawari untuk menjadi pegawai negeri di Jepang. Bung Hatta bersifat proaktif dengan memanfaatkan peluang menjadi penasehat Jepang agar memiliki kendali atas pemerintah Jepang. Kolaboratif. Bung Hatta dikenal sebagai ujung tombak dalam beberapa perundingan dengan pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya itu, beliau juga dikenal sangat aktif dalam banyak organisasi. Beliau juga aktif berkolaborasi dan bermusyawarah bersama Bung Karno dan banyak tokoh pemuda lainnya untuk merumuskan teks proklamasi bangsa Indonesia. Berdasarkan cerminan tokoh Muhammad Hatta,
Diharapkan kita menjadi aparatur sipil negara yang berakhlak dan bangga melayani bangsa agar tercapai tujuan Indonesia yang lebih maju.